Dalam setiap langkah kau ada, dalam kesesakan kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, ku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kuatan, pengharapan, ku serahkan semua, oh hanya bagimu. Hanya bagimu. Oh tempatku berharap, tempatku berharap hanya kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaan, kejayaan, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku, yang jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Biar segenap hidup kami itu, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Ini persembahan kami, ini hidup kami, Yesus. Kami sembah Engkau. Ku serahkan
menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang susah, marilah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Memanggil aku dan kau. Memanggil aku dan Baik, puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk sepanjang minggu ini mengenai Alkitab. Apa artinya Alkitab diilhamkan Allah? Diilhamkan artinya bahwa yang berkata atau menulis Alkitab itu digerakkan dan dipimpin oleh Allah sehingga ia dapat menyatakan kebenaran. Alkitab diilhamkan Allah itu berarti bahwa Tuhan Allah menggerakkan serta memimpin pikiran orang yang menulis Alkitab sehingga pernyataan itu tidak salah dan dapat dipercaya serta dituruti. Diilhamkan artinya Roh Kudus telah menggerakkan pikiran orang yang menulis Alkitab sehingga kebenaran yang ditulis tidak salah. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Yang pertama, karena firman Tuhan dalam Alkitab itu hidup. Yang kedua, sebagai penuntun yang membimbing hidup manusia supaya lebih baik. Yang ketiga, supaya hidup kita diberkati sehingga bisa menjadi berkat. Yang keempat, untuk memperbaiki kelakuan dan menyatakan kesalahan dan mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Dan yang kelima, sebagai senjata untuk melawan si jahat.
Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan sekali lagi. Shalom. Shalom. Bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami masih merasakan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami, berkati setiap hati kami Tuhan, berkati setiap kami, biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan layak naik di hadirat-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita puji Dia, Tuhan Yesus kita yang luar biasa itu. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia segalanya buat kita. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan diri yang selamatkan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air madu, dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Dia Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kita. Amin. Yes, dicicip air madu yang manis. Kami jemaat Tuhan dari awal katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Segalanya, segalanya, besar kecil, Dia telah mengorbankan dirinya untuk selamatkan kita. Dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagi. Lebih keras lagi, mari kita puji Dia. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Sambil lihat kiri kananmu katakan, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Sungguh betapa dahsyat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik, dicicip air madu. Saya mau jemaat Tuhan saja, lebih keras lagi, katakan, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Sambil lihat kiri kananmu katakan, oh lihatlah
langkah-langkahnya buat setiap kita, amin. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah, oh yang apa? Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong. Sekali lagi jemaat Tuhan, dengan imanmu katakan pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia katakan sampai tergeletak sekalipun, sebab Tuhan menolong. Mari sampai lambaikan tanganmu, katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menolong, tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong, tangannya. Semua jemaat Tuhan sambil lebih keras lagi. Tuhan menetapkan. Mari kita imani pujian ini dengan sungguh. Dia Tuhan yang takkan membiarkan kita tergeletak sekalipun. Dia Tuhan yang selalu ada buat saya dan saudara, amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, Sebab Tuhan menolong, tangan. Lambaikan tanganmu pada Tuhan, katakan tangannya, yes, tangannya. Sebab Tuhan menolong, tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong, tangannya, tangannya, tangannya. Boleh yuk sambil tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa itu. Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang, tangannya. Lebih keras lagi memuji Tuhan kita. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang, tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang, tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan menopang, tangannya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan menopang, tangannya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tetap dalam sikap penyembahan kita. Kami mau selalu berdiam dalam rumah-Mu Tuhan. Itu kerinduan setiap hati kami. Itu keinginan hati kami Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Biarkan ini menjadi kerinduan setiap hati kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memujimu, yes, Tuhan, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Pada jemaat Tuhan yang lebih sungguh lagi, katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ini kerinduan kami Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama katakan padanya, biar ini menjadi kerinduan kami. Katakan, lebih baik, benar Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini ungkapan hati kami Tuhan, kami katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dengan segala kerinduanmu pada Tuhan. Katakan, lebih
pujian penyembahan-Mu padanya. Sebab Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Kami bersyukur Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami menyatakan padamu segala kerinduan kami, Yesus. Segala pengakuan, segala pujian syukur hanya layak bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan dengan segenap hati kami. Kami puji, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu di tempat tertinggi. Yesus, haleluya. Kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, kami nyatakan segala kerinduan kami. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Yesus. Kami sembahkan, kami puji, kami muliakan, kami agungkan Engkau Yesus. Terima kasih. Ini pujian, ini penyembahan kami bawa padamu. Semuanya kami persembahkan hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu semua karena kasih setia-Mu, karena anugerah-Mu, anugerah-Mu yang mempesona kami Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembahkan Kau yang
menjadikan hati kami Tuhan hanya melekat padamu. Setiap detik, setiap waktu kami hanya mencarimu Tuhan. Biarkan kami haus dan lapar akan hadirat-Mu yang luar biasa itu. Pulihkan, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau ungkapkan kerinduan kami. Dan kami katakan padamu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini kerinduan hati kami memuji-Mu, ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami, sebab Engkau Allah kami yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sambil bangkit berdiri menaikkan pujian ini, katakan padanya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, yes Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan segala kerinduan-Mu, angkat tanganmu para Tuhan dan katakan, lebih baik satu hari. Kerinduan kami Tuhan, Aku daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Bukan hanya di dalam ibadah ini, tapi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan doa kami, pujian kami, penyembahan kami, isi hati kami kepada Tuhan. Sekarang kami membuka hati dan pikiran kami untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan sembuhkan yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan beri jalan keluar bagi yang sedang menghadapi masalah. Dan melalui firman Tuhan, tegur kami, didik kami, supaya langkah kaki kami mengikuti jejak kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, apa yang hamba-Mu pelajari tidak ada artinya tanpa Tuhan yang mengurapi. Karena itu hamba-Mu berdoa semuanya ini diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, sekali lagi, shalom. Wow. Shalom. Siap. Sore hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan kemurahan hati. Katakan dulu kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Kita akan belajar bersama tentang kemurahan hati. Nah, saya mulai dengan sebuah quotes ini. Anda tidak harus menjadi Kristen untuk melakukan perbuatan murah hati. Wah, sesat kayaknya ini. Karena ada orang yang non-Kristen, mereka melakukan perbuatan baik yang jauh lebih radikal daripada orang-orang Kristen. Bahkan lebih radikal daripada pendeta. Yang menjadi pembeda, apa sih pembedanya antara, lalu apa pembedanya? Kalau orang Kristen yang melakukan kemurahan hati dan orang non-Kristen. Saya mengundang kita buka Alkitab kita semua. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca ayatnya yang pertama, jemaat Tuhan ayatnya yang kedua. 1, 2, saya baca dulu ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayatnya yang kedua. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Silakan duduk jemaat Tuhan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, sore hari ini di flyer mungkin jemaat Tuhan yang lihat, harusnya Pastor Ezra yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi karena Pastor Ezra lagi kurang sehat, jadi saya diminta untuk menggantikan di ibadah yang kedua ini. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kemurahan hati. Saudara Anda tidak perlu menjadi Kristen untuk melakukan perbuatan murah hati. Berbicara mengenai murah hati, kita akan belajar perbedaannya. Apa sih perbedaannya? Kalau di dalam iman kita, katakan dulu iman kita. Kita beriman kepada Yesus. Di dalam iman kita, yaitu kekristenan, kita harus mengawalinya dengan benar. Alkitab sudah menuliskan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati.
Waktu saya melihat anak saya yang pertama, saya lihat sifatnya, kelakuannya, saya nggak perlu tes DNA. Saya tahu ini anak saya. Kelakuannya sama seperti bapaknya. Jadi saudara dan saya itu berasal dari satu sumber yang dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, pada waktu Allah menghembuskan nafas. Kita berasal dari Bapa yang murah hati. Jadi kalau kita menyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Itu sebenarnya kita sedang menyanyikan sifat-sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang menciptakan kehidupan kita. Kasih adalah kemurahan hati Allah yang tidak akan berhenti dan tidak terpatahkan oleh apapun. Kasih Allah tidak akan berubah. Kalau orang pacaran terus dia putus, dari cinta bisa berubah menjadi benci. Tetapi kasih Allah, waktu kita putus hubungan dengan Allah, putus hubungan ini bukan seperti yang tadi saya sebut pacarannya, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu manusia putus hubungan dengan Allah. Terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Nah ini merupakan sesuatu yang harusnya menjadi iman kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah. Kita sudah tahu di dalam Alkitab, hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab kalau kamu saling mengasihi, kamu mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu bukan punya kasih, tapi pribadinya itu adalah kasih. Ini paling sering dikhotbahkan di dalam kebaktian pernikahan, pemberkatan nikah. 1 Korintus pasal yang ke-13, kalau kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, kita akan menemukan apa wujud dari kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Jadi kita ini berasal dari Bapa yang murah hati. Kita harus mengawalinya dengan benar. Kalau kita berbuat yang baik, kita berbuat kebajikan, kemurahan hati, kita memberi, kita menolong orang lain, itu karena kita berasal dari Bapa yang murah hati. Amin. Bukan karena bulan lalu kita masuk di tema itu. Diselamatkan untuk berbuat baik. Bukan kita melakukan perbuatan baik, kita murah hati, kita menolong orang lain, lalu kita mau mendapatkan keselamatan itu. Allah begitu mengasihi dunia ini. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, saya rasa kita semua sudah hafal ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Taruh nama saudara, ganti kata dunia itu. Waktu kita taruh nama kita, kasih Allah nggak berubah. Kita yang berubah, kita tidak setia kepada Allah. Allah setia. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Ia setia dan adil. Kita bisa curang di dalam kehidupan ini, Tuhan tidak pernah curang di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengikuti kehendak Allah, tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Jadi yang membedakan adalah karena kita tahu dari mana kita berasal. Kita berasal dari Bapa yang murah hati. Kita bersyukur karena Tuhan mengambil jalan yang tidak mudah. Apa itu jalan yang tidak mudah? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, bayangkan. Kalau tidak ada manusia yang menerima kemurahan hati Tuhan, di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, Nuh mendapatkan kasih karunia. Kalau Nuh dan keluarganya tidak mendapatkan kasih karunia, selesai. Kita tidak ada. Tetapi karena Nuh mendapatkan kemurahan hati Allah, kita bisa ada sampai saat ini.
Jalan yang tidak mudah itu adalah ketika Allah mengutus Yesus Kristus. Yesus Kristus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena kita. Yesus yang tidak berhutang, dia diminta, dituntut untuk melunasi semua hutang. Setiap minggu kita sebut itu, kita hafalkan itu dalam bahasa Indonesia. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan, forgive us our debt, as we forgive our debtor. Debts itu hutang. Hutang dosa kita itu diselesaikan oleh Yesus. Itulah sebabnya yang saya sebut tadi. Tuhan Allah mengambil jalan yang tidak mudah. Dia mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau merespon untuk kematian Yesus? Karena satu-satunya jalan hanya melalui Yesus. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi kita harus mengawali dengan benar. Waktu kita berespon untuk kematian Yesus di kayu salib, ini yang terjadi. Yesus sudah, maka kita bisa. Katakan sama-sama, Yesus sudah. Ayo dong, Yesus sudah, maka kita bisa. Bisa apa? Melakukan perbuatan murah hati yang berkenan kepada Bapa. Kalau kita berpikir bahwa, oh saya bisa melakukan murah hati, kan tinggal kasih, tinggal memberi. Tetapi ini kita harus mengawalinya dengan benar. Saya lanjut lagi. Mengawalinya dengan benar. Kita berasal dari Bapa yang murah hati. Dan setelah kita mengawali dengan benar, ada hal yang selanjutnya yang harus kita jalani, yaitu proses. Nah kalau bicara proses ini kayaknya kurang menyenangkan ya. Kita tidak otomatis langsung menjadi orang yang murah hati. Enggak ada orang yang otomatis menjadi murah hati. Dari kecil saya perhatikan anak saya itu, siapa yang ajar dia ini? Kalau dia pegang mainan, dia tidak mau mainannya itu dia kasih ke orang lain. Dia rebut mainan dari orang lain, entah itu mainan miliknya atau itu mainan punya orang. Pokoknya dia mau merebut. Dia nggak mau memberi. Betul? Anak-anak itu harus diajarkan memberi. Dan pada waktu kita berespon pada keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus di kayu salib, ini dia selanjutnya. Yesus mengutus seorang penolong yang namanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di dalam kitab Galatia, maka kita akan menemukan salah satu buah dari Roh Kudus, yaitu kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Jadi waktu kita tinggal di dalam Yesus itu seperti ini. Firman Tuhan yang kita baca, Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk melakukannya. Roh Kudus akan bekerja di dalam kita sehingga kita menghasilkan buah yang namanya kemurahan. Perbuatan murah hati itu bukan sesuatu yang hanya dilakukan satu kali saja, tapi ini harusnya menjadi cara hidup orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Perbuatan murah hati itu, oh saya sudah melakukan murah hati waktu tahun 2000 sekian. Waduh. Murah hati itu adalah cara hidup, gaya hidup orang Kristen. Itulah yang tadi saya bilang, Anda tidak perlu menjadi Kristen untuk melakukan perbuatan murah hati. Karena banyak orang yang non-Kristen pun melakukan perbuatan murah hati. Tetapi apa yang mendasari, membedakan iman kita dan yang non-Kristen adalah karena kita mengawalinya dengan benar. Kita tahu, kita melakukan ini karena Yesus sudah, maka kita bisa.
Ada Roh Kudus di dalam setiap kita. Siapa yang percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Yang belum angkat tangan ini ada siapa di dalam? Tolong. Siapa yang sudah percaya di dalam dirinya ada Roh Kudus? Kalau kamu berpikir belum ada Roh Kudus, mungkin kamu belum minta. Oh, enggak, di kepercayaan saya, maaf saya harus sebut ini. Di denominasi saya tidak diajarkan tentang hal itu. Saya enggak bicara denominasi, saya bicara Alkitab yang sama yang kita baca. Oh, sekarang kita enggak bawa Alkitab ya, Alkitab. Enggak ada, mungkin ada yang bawa Alkitab buku, maafkan saya. Tapi yang saya sampaikan ini bukan ajaran denominasi atau doktrin, tetapi Alkitab yang kita baca, yang kita percayai. Amin. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita bisa memiliki kemurahan hati. Ini yang menjadi dasar perbuatan murah hati. Tadi kita sudah baca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Dikatakan demikian. Jemaat di Makedonia dicobai dengan berat. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dia memberi contoh dari jemaat yang ada di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Perhatikan kata ini. Mereka miskin tetapi kaya. Ada sesuatu yang bertolak belakang, bertentangan, ada sesuatu yang paradoks. Karena kaya itu bukan tentang uang, tetapi bagaimana cara kita berpikir di dalam Tuhan. Dimulai dari hal itu. Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia, 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua dalam terjemahan TSI. Mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tetapi karena kebaikan hati Allah, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan sangat murah hati. Biarpun mereka bukan miskin, sangat miskin. Tetapi mereka menjadi kaya dalam hal memberi. Perhatikan, jemaat di Makedonia mulai dengan benar. Dan ketika mereka mulai dengan benar, motivasi mereka juga menjadi benar. Ada kalanya orang yang berbuat baik dengan motivasi yang salah. Pernah lihat nggak di YouTube orang yang melakukan perbuatan yang baik tapi dibuatkan jadi konten? Saya nggak membahas, oh itu salah, enggak. Yang saya mau sampaikan bahwa ketika kita melakukan dengan motivasi yang benar, maka kita akan tahu. Saya kasih contoh. Misalnya, Hari yang di depan ya. Dia melakukan perbuatan baik, dia menolong Aldi yang di belakang. Yang main gitar tadi. Yang keren, siap. Dia menolong Aldi, terus dia masukkan di channel YouTube-nya Hari. Lalu Hari menghadapi sebuah permasalahan di dalam kehidupannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya karena saya sedang menghadapi masalah. Dia sudah berdoa 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Belum ada jawaban. Lalu Hari mulai mengomel. Tuhan, saya sudah melakukan perbuatan baik. Saya sudah bermurah hati. Kenapa engkau tidak menjawab doa saya? Saudara bisa lihat apa yang salah? Motivasinya. Karena dia merasa saya sudah melakukan perbuatan baik. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Padahal kalau kita berdoa, Tuhan pasti menjawab. Yang setuju katakan amin. Yang salah itu begini, kita selalu berharap doa kita semuanya dikabulkan. Tuhan, saya mau dia jadi jodohku, padahal tidak seiman. Ini harus ya, karena saya cinta dia. Apapun harganya saya akan bayar. Harusnya jiwa yang kita mau bayar.
Tuhan pasti jawab doa, cuma kita nggak suka jawaban tidak. Kalau Tuhan bilang tidak, bukan itu jodohmu, enggak mau aja. Saya mau dia. Jawaban Tuhan bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Saya nggak akan membahas hal itu, tapi kita harus tahu. Tuhan menjawab doa, tapi dia tidak mengabulkan semua doa. Kalau doa itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi poin yang pertama, ketika kita memberi, kita harus memberi didasari kemurahan. Jadi pada waktu kita melakukan perbuatan murah hati, seperti tadi yang saya sudah kasih ilustrasi, waktu kita menghadapi masalah dan kita berdoa, bukan Tuhan tidak menjawab. Karena ada waktunya Tuhan bukan melakukan mujizat itu melalui kita, tapi Tuhan mau membuat mujizat di dalam kita supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Kekristenan terlalu banyak diajarkan, oh kalau kita berdoa Tuhan pasti menjawab doa. Saya setuju, cuma harus dijelaskan jawaban Tuhan itu apa. Tidak semua jawabannya ya. Memberi didasari kemurahan hati. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Tolong ditampilkan. Amsal 11 ayatnya yang ke-24. Dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Pertanyaan dari Amsal 11 ayatnya yang ke-24 ini. Isunya adalah kepada siapa engkau mempercayakan kehidupanmu? Kepada hartamu? Kepada jabatanmu? Kepada posisimu? Amsal 11 ayat yang ke-28 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita bisa catat hal ini. Orang yang mempercayakan diri kepada uangnya akan celaka. Orang yang mempercayakan diri kepada Allah akan tumbuh seperti pohon yang subur. Amsal 11 ayatnya ke-28 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi waktu kita memberi harus didasari motivasi yang benar. Karena kita memiliki kemurahan hati. Kalau yang berkeluarga, kita pasti tahu. You can give without love, you can love without give. Kamu bisa memberi tanpa kasih, tapi kamu tidak akan bisa mengasihi tanpa memberi. Orang yang menikah dalam keluarga atau hubungan orang tua dan anak, ya yang pacaran saja karena banyak yang muda-muda ini ya. Saya cinta sama kamu. Terus yang ceweknya tanya, sekarang masih cowok yang menyatakan duluan ya atau sudah terbalik ya? Saya kurang tahu ya. Saya cinta sama kamu. Pasti yang muncul di dalam pemikiran kita, show me, tunjukkan kepada saya. Kita akan belajar bersama bahwa waktu kita mengatakan cinta kepada Tuhan, harusnya kita bermurah hati terhadap sesama. Kita mau bermurah hati itu bukan hanya soal materi, bukan hanya soal uang. Perhatian kita, waktu yang kita berikan, untuk kita mendengarkan, untuk kita menolong, memberikan nasihat, memberikan teguran kepada orang lain. Jadi, marilah kita mulai belajar menunjukkan sikap murah hati kita. Bukan dari tempat yang jauh, mulai dari lingkungan sekitar kita. Mulai dari komunitas kita gereja, mulai dari kelompok-kelompok kecil, itu ground yang ada di tempat ini. Jadi jemaat Tuhan yang belum tergabung di dalam ground, saya mengajak untuk kita bisa bergabung bersama-sama di dalam ground. Yang kedua, memberi sesuai kemampuan. 2 Korintus 8 ayatnya yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan
mereka. Kita sudah tahu apa yang menjadi dasar ketika kita memberi supaya pemberian kita itu berkenan kepada Tuhan. Tolong ditampilkan 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Minggu lalu ayat ini sudah disampaikan di dalam firman Tuhan. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-3 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan hati yang rela. Jadi pada waktu kita memberi bukan hanya dalam kelimpahan. Kita juga bisa memberi dalam kekurangan. Pak, saya saja ini secara materi kurang. Tapi kamu punya skill, punya talenta. Ada orang yang, saya nggak punya skill, nggak punya talenta. Tapi waktu dia tersenyum, senyumnya itu memberkati orang lain. Jadilah Aser. Melayanilah. Pak, saya nggak punya uang, tapi kamu punya telinga. Kamu bisa dengar orang curhat. Dia cerita tentang permasalahannya. Enggak dikasih solusi apa-apa, cuma dengar. Cuma terkadang kita enggak suka mendengar, kita suka berbicara. Jemaat di Makedonia memberikan teladan kepada kita bahwa memberi itu bukan hanya dari kelimpahan, tetapi memberi itu juga karena kita rela. Katakan dulu rela. Biar saudara punya berkelimpahan, kalau enggak rela, itu di atasnya pelit, namanya medit. Kalau ada lagi kakaknya itu saya enggak tahu apa namanya. Biar kita berkelimpahan secara keuangan, berkelimpahan secara kemampuan, waktu. Tapi kalau kita enggak rela, jangan. It's mine, ini milikku. Sampai mati, masuk surga saya akan bawa. Kayak tong itu dikubur nanti di bawah semua ditanam. Ya memang sih ada orang yang waktu dia meninggal dia mau mobilnya juga ikut dikubur. Kasiannya itu. Tetapi memberi menurut kemampuan, sesuai kemampuan, pertanyaan yang harus muncul di dalam hati kita. Tolong tampilkan Markus pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-41. Markus 21 ayat yang ke-41. Markus pasalnya yang ke-21 ayatnya, salah ayat ternyata. Maaf, saya coba lihat dulu. Oh, salah. Maafkan. Karena ini hal yang penting, saya mesti. Markus 12 ayat yang ke-42, maafkan saya. Markus 12 ayatnya yang ke-41, kita mulai dari ayat yang ke-41. Lalu ayat yang ke-41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Perhatikan, yang Yesus perhatikan bukan berapa jumlahnya, tetapi bagaimana kerelaan hati saudara. Kalau jumlah yang dimasukkan itu koin, pasti dia bunyi. Ting. Atau kalau sekarang di peti kayu, oh ada amplop sih, jadi aman. Tetapi ini, bukan Yesus kurang kerjaan duduk di depan peti persembahan untuk memperhatikan berapa jumlah yang kamu masukkan. Bukan tentang
How much? Tapi how is your heart? Bagaimana kerelaan hati kita? Karena semua berkat yang kita terima itu berasal dari Bapa di surga. Amin. Yang ketiga, memberi diri dalam pelayanan. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-5. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, perhatikan. Di sana ada mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Bukan hanya tentang uang. Tetapi bagaimana tubuh ini, jiwa, roh. Kita ini adalah makhluk roh, tinggal di dalam tubuh dan punya jiwa. Siapa di sini yang robot? Enggak ada ya? Jadi kita ini makhluk roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Yang kita persembahkan kepada Allah itu bukan hanya satu bagian, tubuhnya saja. Tetapi di dalam jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, maka kita akan banyak temukan perkataan pemazmur. Aku hendak, aku mau. Mazmur sebenarnya sedang menyampaikan kepada jiwanya. Kadang kita ada di sini, mata saudara jemaat Tuhan sedang melihat pembicara yang ada di depan. Tapi pikirannya lagi, sebentar saya mau pergi makan coto ini. Sebentar saya mau pergi main mabar di mana ini, pergi main biliar di mana ini, apa yang saya mau bikin sebentar. Persembahkanlah tubuhmu. Itu ayat yang terkenal ya, Roma 12 ayat yang pertama. Di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38 dalam terjemahan Indonesia dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Give away your life and you'll find life give back again. Jadi ini yang saya mau sampaikan. Memberi diri. Siapa yang sedang pacaran? Ayo dong ngaku. Iya, ada tahu yang ke tangan. Ini yang saya mau sampaikan. Tolong perhatikan saya baik-baik untuk teman-teman yang masih muda. Saya juga masih muda. Yang pertama-tama, berikanlah tubuhmu kepada Tuhan, bukan kepada pasanganmu. Maaf saya harus sampaikan hal ini. Jangan kita seperti lagu ini, ratakan tanah berger. Dia pegang semua. Pokoknya saya harus jamah semua badannya ini. Saya harus pegang semua ini apa tubuhnya. Tapi Alkitab bilang, ini bukan cuma soal mempersembahkan uang. Tapi bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini. Waktu kita mau mengambil keputusan itu. Kita tahu, diawali dengan motivasi yang benar. Saya mengundang tim musik, tim praise and worship untuk maju ke depan. Yang pertama, kita baca sama-sama. Mereka memberikan diri mereka. 1, 2, 3. Mereka berikan. Pertama-tama kepada Allah. Nah, ini bukan berlaku cuma yang masih pacaran saja. Untuk semua kita. Dalam pernikahan kita. Alkitab sudah menuliskan, ini bukan Peter 1 ayat 1 ya, enggak ada. Bahwa ketika kita sudah masuk di dalam rumah tangga, diberkati, jangan mencemari tempat tidur. Saya berdoa bahwa ketika kita melakukan perbuatan murah hati, itu punya satu arah. Arahnya itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Apa maksudnya dari luar ke dalam? Waktu kita mau melakukan perbuatan baik, saya mau perbuatan baik ini dilihat orang. Supaya orang kasih jempol, kasih like, subscribe. Tapi waktu orang tidak kasih tepuk tangan sama kita, orang tidak kasih jempol sama kita,
Apakah kita tetap mau melakukan perbuatan baik yang berkenan kepada Tuhan? Sikap murah hati, perbuatan murah hati. Sikap murah hati adalah jalan supaya hati kita tidak terpaut pada keinginan dunia, pada harta yang fana. Jemaat Tuhan, apakah kita mau melakukan ini bukan karena kita dipaksa, berkemurahan hati bukan karena disuruh, tetapi karena kita mau mengawali dengan benar. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan hamba-Mu tidak ada artinya, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami akan menolong kami supaya kami bisa mengerjakan semuanya ini dengan kemampuan Tuhan. Pada waktu kami melakukan perbuatan baik, kami memiliki sikap murah hati. Kami tahu itu semua karena kami berasal daripada Bapa yang murah hati. Tolong kami, tolong setiap kami yang ada di tempat ini, supaya firman Tuhan itu berbuah melalui hidup kami. Dan orang-orang di sekitar kami akan melihat bahwa Yesus itu hidup dan nyata melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, namun sebelum itu ada informasi persembahan akan diberikan dari sebelah kiri saya, tengah kemudian sebelah kanan. Lalu di depan Bapak Ibu Jemaat ada 2 amplop, yang pertama untuk operational pastori dan yang kedua untuk kas gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Sungguh Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang murah hati Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat berbuah dalam hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan. Berikan kami hati yang ikhlas untuk memberi Bapa. Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa dan permohonan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya.
Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Kita nyanyikan pujian ini bersama. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dalam waktu sepekan. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah Musbah Keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan pada malam pujian dan penyembahan Worship Night yang bertempat di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul 2:30 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silahkan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Luar biasa penyertaan Tuhan untuk ibadah kita yang kedua ini. Tambahan untuk pengumuman di sore malam hari ini, kami mewakili gembala di tempat ini mengucapkan selamat datang untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Jemaat Tuhan yang berkeinginan untuk mungkin menetap di tempat ini, tim ASER
kanan kirinya membawa pulpen untuk digunakan mengisi form yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Ada form kecil warna putih. Jika belum ada tempat atau gereja untuk menetap dan bertumbuh, kami di tempat ini sangat terbuka untuk jemaat-jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, tim Aser yang cantik-cantik ini mungkin bisa agak maju-maju sedikit ini tim Aser, jangan di belakang karena mungkin ada jemaat Tuhan yang di depan ingin minta form doa. Silakan jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan atau hal yang ingin didoakan, kami di tempat ini mengadakan yang namanya Pondok Daud. Pondok Daud itu tempat kita mendoakan setiap pergumulan jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin memiliki pergumulan yang ingin didoakan, silakan minta formnya di tim-tim Aser dan nantinya kami akan doakan di Pondok Daud. Baik, jemaat Tuhan, di minggu-minggu ini, di bulan 2 ini kita sudah mengaktifkan banyak kegiatan di gereja. Mulai dari tadi di pengumuman ada mesbah keluarga. Mesbah keluarga yang akan diadakan di hari Rabu di Rumah Putra. Jadi jemaat-jemaat Tuhan mari bergabung, kita sama-sama memuji Tuhan nantinya. Kemudian selanjutnya di tanggal 20 hari Kamis, di tempat ini akan diadakan worship night. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang rindu untuk datang, mari bergabung bersama kami di sini. Kak, apa itu worship night? Nah, worship night ini malam pujian penyembahan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah lelah beraktivitas, mari segarkan iman kita, segarkan hati kita lewat pujian dan penyembahan kembali. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Selanjutnya yang terakhir. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang berkeinginan melayani Tuhan. Di tempat ini kami masih sangat terbuka untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berkeinginan melayani Tuhan. Di tempat ini sangat banyak pos-pos pelayanan yang bisa kita tempati untuk bertumbuh bersama. Nah, ada 2 pos pelayanan yang akan segera kami buka. Mungkin banyak yang bertanya, saya enggak bisa menyanyi, suara saya mungkin agak fals. Kemudian saya enggak bisa main musik. Kemudian kalau saya pegang kamera itu goyang-goyang. Atau foto orang tapi blur. Nah, ada 2 pos pelayanan baru yang akan kami buka. Sempat jemaat Tuhan di sini yang mau dan bisa untuk make up. Nah, kami di tempat ini segera membuka divisi make up. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkeinginan untuk join pelayanan itu, silakan nanti hubungi. Mungkin dari tim multimedia akan memperbaharui form yang kecil di depan saudara itu yang di balik bawah. Ada barcode kecil, nanti bisa diisi lewat scan barcode itu. Kemudian yang kedua, kan tadi sudah ada makeup. Pos pelayanan yang selanjutnya itu wardrobe. Nah, boleh dilihat jemaat Tuhan, singers WL di depan kita ini sudah ya luar biasa ya outfitnya. Kita sudah mulai upgrade outfit sekarang. Jadi mau cari orang-orang juga yang mau susun atau yang mau dijadwalkan untuk memperhatikan outfit WL Singers. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin bergabung di 2 pos pelayanan baru ini, silakan hubungi saya pribadi atau silakan scan barcode kecil yang ada di depan Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu saja pengumuman dari saya, terima kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Baik, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih kemurahan Tuhan yang tak henti-hentinya dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena penyertaannya Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami yang boleh berjalan sampai detik ini Tuhan.
Terima kasih buat setiap kami yang boleh ada di tempat ini. Kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan biarkan firman-Mu itu bukan hanya berlalu begitu saja, bukan hanya bertanam begitu saja di hatinya kami Tuhan. Tapi kami rindu untuk firman-Mu itu tetap berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu hatinya Tuhan tertuju bagi bangsa kami Bapa. Kami tahu hatinya Tuhan tertuju bagi negeri kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam bangsa kami Tuhan, kami tahu pengurapan daripada Tuhan akan nyata dalam bangsa kami Bapa. Khususnya Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah pelosok Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan pemerintah kami ditempatkan di sini Bapa. Bukan secara kebetulan pemerintah kami memerintah bangsa kami Tuhan. Tapi kami percaya itu pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka pemerintah yang akan menjalankan tugasnya sesuai dengan otoritasnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap apa yang mereka putuskan dalam bangsa kami, setiap apa pekerjaan yang mereka ambil dalam bangsa kami Tuhan, biarkan selalu ada tangannya Tuhan, penyertaannya Tuhan dalam kehidupannya mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus buat gereja Tuhan di tempat ini, GBI Oikumene Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat keberadaan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan semakin hari Tuhan, semakin banyak jiwa yang mengenal Tuhan lewat gereja kami Tuhan. Banyak jiwa yang rindu untuk mendapatkan berkat-Nya Tuhan lebih lagi dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus buat pemimpin rohani kami di tempat ini. Mulai dari Ibu Gembala Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, masa tuanya Ibu Gembala kami dalam tangan-Nya Tuhan, dalam penyertaan-Nya Tuhan. Biarkan dalam masa tuanya Ibu Gembala kami merasakan sukacita surgawi-Mu Bapa. Tak lupa juga kami Tuhan Yesus mendoakan mentor rohani kami di tempat ini Bapa. Buat Kak Esra Tuhan Yesus, kiranya tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupannya Bapa. Apapun yang hamba-Mu kerjakan Tuhan Yesus, biarkan selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Biar lewat hamba-Mu banyak orang yang mengenal Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Buat istrinya Kak Debbie Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan selalu melingkupi kehidupan Kak Debbie Tuhan Yesus. Setiap kerinduannya Tuhan Yesus, setiap apapun yang pergumulan yang dihadapinya Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu menyertai bahkan mendahului setiap langkah kakinya Bapa. Tuhan berikan Kak Debbie Tuhan Yesus kesabaran, kekuatan, ketabahan yang lebih dari Tuhan. Bahkan buat anaknya Dev Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hatinya Tuhan ada buat Dev, kasihnya Tuhan akan selalu mengalir buat Dev Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhannya Dev untuk masa depannya Tuhan Yesus, kami percayakan kesehatannya, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan melihat kasih-Nya Tuhan lebih luar biasa lagi lewat Dev Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami akan berdoa Tuhan Yesus buat Pastor Peter Tuhan Yesus, beserta dengan istri dan anaknya Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia-Nya Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka, melingkupi mereka Tuhan Yesus. Biarkan mereka, Pastor Peter dan sekeluarga mengalami kasih-Nya Tuhan yang lebih luar biasa lagi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat para hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian untuk melayani sepanjang ibadah kedua kami ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar pengurapan-Nya Tuhan, biar kasih-Nya Tuhan, biar hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapak. Biarkan setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan Yesus, biarkan melayani bukan untuk kesenangannya kami, bukan untuk namanya kami Tuhan Yesus, tapi untuk kemuliaan dan kesenangannya Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan Yesus, buat ibadah kami selanjutnya, kiranya tangan Tuhan selalu menyertai, Tuhan yang selalu mendahului Bapa. Buat setiap pelayanan Tuhan juga nanti Tuhan yang akan memimpin mulai dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga tak lupa berdoa buat setiap jemaat-Mu yang boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus. Jika tadi kami datang membawa beban berat kami Bapa, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, kami dimenangkan oleh Tuhan. Kami akan membawa sukacita yang
daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dimenangkan dari ketakutannya kami. Kami dimenangkan dari kekhawatiran kami Tuhan. Kami dimenangkan dari pergumulannya kami. Kami dimenangkan dari kesakitan kami. Kami percaya Tuhan. Bahkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan, biarkan tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Biarkan tangan Tuhan yang selalu mendahului kami Bapa. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus, selalu ingatkan kami Bapa. Ingatkan kami Tuhan bahwa setiap apa yang ada pada kami, semua bersumber daripada Tuhan. Bahkan talenta yang ada pada kami Tuhan, biarkan kami merendahkan hati kami selalu Tuhan. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan Tuhan Yesus kami akan berdoa buat orang tua kami Bapa, sanak saudara kami, teman-teman kami, serta orang-orang yang berada di sekitar kami Bapa. Tuhan kiranya kekuatan baru, sukacita baru, berkat melimpah, damai sejahtera, panjang umur jadi bagian miliknya mereka Tuhan Yesus. Biar setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, ada tangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di sana. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami Tuhan Yesus dalam tangan Tuhan. Masa depannya kami Tuhan Yesus, cita-cita kami, kesehatan kami, pergumulan kami percayakan dalam tangan Tuhan. Terlalu banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi kami tahu sebelum kami menyampaikannya Engkau Tuhan yang mengetahuinya terlebih dahulu. Kami akan tutup doa kami ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masa depanmu akan terjamin di dalam Yesus Kristus. Engkau akan disebut berbahagia ketika engkau menghormati Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan terimalah semua berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak dan silakan duduk.